Assalamualaikum. Hai. Semangat untuk hari ini. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan. Amin. Jumpa lagi di Hirakia Zakira Channel. Bicara soal anak ya. Pasti kita tidak jauh dengan kata ASI, air susu ibu. Apalagi dengan ibu pekerja, dilemanya pasti ASI. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak memberikan ASI karena bekerja. Karena banyak yang beralasan ibu pekerja tidak bisa memberikan ASI karena tidak sempat atau tidak tahu caranya. Padahal hak anak salah satunya adalah mendapatkan ASI. Jadi kali ini Mams Zakira ingin membahas tentang ASI atau pengalaman Mams Zakira menyusui, memberikan ASI selama bekerja kepada dua anak ya, pada Hira dan kakak Kia selama 2 tahun full ASI, walaupun Mams Zakira bekerja office hours ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ingin tahu tipsnya bagaimana Mams Zakira bisa mendapatkan ASI yang sebanyak ini? Ikuti terus video ini, jangan skip sedikit pun karena sangat membantu ibu-ibu saat bekerja untuk bisa memberikan ASI kepada anak-anaknya. Oke. Pertama, bagaimana sih caranya agar mendapatkan stok sebanyak ini padahal kita bekerja? Yang pertama, saat kita masih cuti melahirkan, kita kumpulkan ASI kita sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Saat anak kita tidur, bayi kita tidur, karena 3 bulan pertama itu biasanya ASI kita sangat melimpah ya, sangat melimpah. Jadi kumpulkan stok ASI kita sebanyak-banyaknya saat anak kita tidur atau saat setelah menyusui. Biasanya kita menyusui hanya 1 PD saja. Yang 1 PD kita pumping, kita untuk dijadikan stok. Yang kedua, jangan malas bangun malam saat anak kita tidur, saat kita sudah bekerja ya. Pumpinglah setiap jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 dini hari. Itu biasanya Mams Zakira seperti itu triknya. Dan saat subuh biasanya. Karena prinsip ASI itu adalah supply demand ya. Semakin banyak kita kosongkan, akan semakin banyak memproduksi. Jadi jangan takut sering-sering kita pumping ya. Terus bagaimana trik untuk mengumpulkan ASI saat di tempat kerja? Bisa dapat banyak nggak ya? Itu gampang. Yang terpenting kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada cooler bag atau tas penyimpanan ASI. Ini gunanya untuk membawa ASI kita agar tetap dingin, karena di situ ada ice gel ya yang kita bekukan saat datang dan pulang kerja. Jika di tempat kerja kita disediakan kulkas atau tempat penyimpanan ASI untuk setelah ASI kita pumping atau ASI perah ya, ASI P, itu hanya untuk pergi dan pulang kerja saja. Karena apa kita membutuhkan cooler bag? Karena saat pulang kerja biasanya
kita terkena macet, atau kita harus mampir ke tempat, ke suatu tempat yang mengakibatkan kita terlambat pulang kerja. Jadi ASI kita bisa tetap dingin di dalam tas penyimpanan ASI atau cooler bag. Atau jika di tempat kerja kita tidak disediakan kulkas penyimpanan ASI, tempat penyimpanan ASI, itu bisa jadi salah satu alternatif menyimpan ASI selama kita bekerja. Bisa tahan kok. Pengalaman saya, ice gelnya mencair itu setelah 12 jam, pengalaman saya. Jadi jika kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 masih aman lah. ASI kita hanya kita taruh atau kita tempatkan di cooler bag. Yang kedua adalah botol ASI atau plastik ASI. Karena untuk tempat ASI kita. Yang ketiga yang terpenting adalah alat pompa ASI-nya yang manual maupun yang elektrik seperti ini. Ya, cooler bag, botol atau plastik ASI, dan alat pompa ASI elektrik maupun manual. Bagaimana sih caranya membagi waktu di tempat kerja? Pumping gampang. Mams Zakira biasanya pumping di tempat kerja karena berangkat jam 8 dan pulang jam 5 sore. Mams Zakira biasanya pumping di tempat kerja setiap jam 10 pagi, 30 sampai 45 menit. Selanjutnya jam 12 atau setengah 1 siang, sama waktunya 30 sampai 45 menit. Dan yang terakhir jam setengah 4 atau jam 4 sore, sama waktunya 30 sampai 45 menit. Berapa sih biasanya yang didapatkan Mams Zakira selama bekerja satu hari? Biasanya setiap dalam satu kali pumping, dalam 6 bulan pertama biasanya kita masih disitulah, masih berlimpah ASI kita. Dalam 6 bulan pertama biasanya sekali pumping 2 PD itu bisa 300 sampai 400 mil, minimal 200 mil. Jadi dalam satu hari 3 kali pumping di tempat kerja bisa dapat 600 sampai 800 mil. 6 bulan pertama biasanya. Selanjutnya biasanya akan menurun karena anak kita sudah makanan pendamping ASI ya. Jadi sudah menurun biasanya 600 atau 500 mil. Itu di tempat kerja. Jangan takut sering-sering kita pumping atau mengosongkan PD ya bun, karena lagi-lagi itu dia prinsip ASI itu supply and demand. Sering-sering kita mengosongkan akan semakin berlimpah juga diisi lagi. Apa sih makanan atau triksnya biar mendapat hasil sebegitu banyak? Yang pertama, kita harus makan sayur dan buah yang banyak. Sayur dan buah yang banyak. Kalau ada orang beranggapan makan nasi atau makan apa banyak akan memperbanyak ASI, kalau bagi Mams Zakira sendiri tidak terlalu percaya atau berpengaruh. Karena Mams Zakira selama menyusui juga tidak begitu banyak makan, tapi sayur dan buah memang ekstra atau lebih dibandingkan sebelum menyusui, memang banyak. Yang kedua adalah Mams Zakira minum sari kurma, booster ASI, susu menyusui, itu wajib. Mams Zakira minum itu semua ya, agar tetap dibantu
produksi ASI kita banyak. Yang ketiga adalah minimal minum 2 liter air putih dalam sehari. Itu minimal. Mams Zakira biasanya saat bekerja hanya di tempat kerja itu 2 liter lebih, 2 liter minimal. Itu hanya di tempat kerja. Nah, kalau yang ini memang Mams Zakira air putih itu sangat berpengaruh atau percaya. Karena apa? Saat Mams Zakira puasa dan tidak, dengan dibedakan puasa dengan tidak puasa, produksi ASI-nya berbeda. Saat puasa menurun karena kurangnya minum air putih. Memang seharusnya di saat malam hari atau kita tidak puasa, di situ kita minum sampai 2 liter lebih. Cuman memang berbeda karena kurangnya minum air putih. Dan yang terakhir adalah jangan stres. Sekali lagi, jangan stres. Untuk ibu-ibu menyusui, jangan stres. Apalagi saat di tempat kerja kita pumping satu ruangan, ada beberapa ibu-ibu yang mendapatkan lebih banyak dari kita. Jangan stres, nggak masalah kita mendapat berapa, ibu A, ibu B mendapat seberapa, tidak masalah. Oke, itu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.